Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nirvia Rahmanini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sistem operasi. Nah, jadi sistem operasi ini strukturnya dibagi menjadi 7. Yang pertama ada struktur sederhana, yang kedua ada sistem berlapis, yang ketiga ada kernel mikro, yang keempat ada modular, yang kelima ada mesin maya, yang keenam ada client server model, dan yang terakhir ada OOP. Nah, sekarang kita mulai ke penjelasannya. Nah, yang pertama ada struktur sederhana. Di struktur sederhana ini, sistem operasi sebagai kumpulan dari prosedur di mana suatu prosedur ini dapat memanggil prosedur yang lain di suatu sistem bila diperlukan. Yang nomor 2 adalah sistem berlapis. Sistem operasi ini hierarkinya terdiri dari berbagai macam lapisan. Nah, lapisan yang paling bawah itu ada perangkat keras, dan lapisan yang paling tinggi adalah user interface. Nah, struktur ini dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas, rancangan, dan implementasi dari sistem operasi itu sendiri. Yang ketiga adalah kernel mikro. Metode struktur ini adalah menghilangkan komponen-komponen yang tidak dibutuhkan oleh kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem dan program-program level user. Nah, hal ini membuat kernel menjadi kecil. Oleh karena itu, struktur ini disebut dengan kernel mikro. Keempat, modular. Jadi, kernel ini mempunyai komponen-komponen inti dan secara dinamis ini langsung terhubung pada penambahan layanan saat waktu berjalan. Nah, sehingga strategisnya ini menggunakan pemanggilan modul secara dinamis atau yang disebut dengan rootable kernel modulus. Yang kelima adalah mesin maya. Nah, jadi di struktur sistem operasi yang bernama sistem maya ini terdapat sistem yang bernama time sharing. Jadi time sharing ini berfungsi untuk menyediakan kemampuan multiprogramming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mirip. Yang keenam adalah client server model. Nah, jadi mengimplementasikan sebagian fungsi dari sistem operasi ini yang pada mode pengguna atau user mode. Sistem operasi merupakan kumpulan dari proses-proses dengan proses yang dikategorikan sebagai server and client. Nah, yang pertama itu server adalah proses yang menyediakan layanan, sedangkan yang kedua adalah client adalah proses yang memerlukan layanan. Yang terakhir adalah OOP. Nah, jadi sistem operasi ini merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses disebut sistem operasi bermodal proses. Pendekatan lain implementasi layanan ini adalah sebagai objek-objek. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengadopsi keunggulan teknologi berorientasi objek. Itu tadi 7 penjelasan singkat tentang struktur sistem operasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.